Ya guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian. Dan kali ini aku menggunakan sebuah smartphone upgradean dari si Huawei P30 Pro, yaitu adalah Huawei P40 Pro. Apakah Huawei P40 Pro ini termasuk worth it ketimbang P30 Pro dari generasi sebelumnya? Mari kita simak video review Huawei P40 Pro ini. Huawei P40 Pro adalah smartphone flagship 2020 yang tidak memiliki layanan JMS alias Google Mobile Service. Melainkan yang ia gunakan adalah HMS, yaitu Huawei Mobile Service. Memang Huawei di tahun 2020 ini memang benar-benar sudah ditinggalkan oleh si Google yang ngomong-ngomong, dan dia mungkin bisa jadi adalah pekerjaan yang sangat sulit untuk membuat layanannya sendiri tidak bergantung pada layanan orang lain. Salah satu yang ditonjolkan dari Huawei P40 Pro adalah kameranya, yaitu jagoan low light. Jadi apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, si Huawei P40 Pro ini bisa melihatnya dengan jelas. Dan bisa dibilang cukup jelas dan terang. Meskipun mungkin nanti noise-nya lebih banyak ya. Desain dari Huawei P40 Pro ini terbilang cukup gagah dan pakem, enak dilihat juga. Dan ngomong-ngomong untuk si Huawei P40 Pro ini, unit yang aku pegang ini adalah warna silver frost, dan juga kalau dilihat di mata juga lebih ganteng lah, lebih elegan, lebih premium juga. Apa sih yang tidak bisa Huawei bikin untuk bikin smartphone-nya lebih oke? Tapi kalau kita lihat sekilas dari desain dari Huawei P40 Pro ini memang mirip sekali dengan desain-desain flagship 2020 di tahun ini, yaitu dengan benjolan kamera yang sebesar ini. Memang sudah banyak flagship 2020 yang memiliki desain serupa seperti ini. Namun, untuk si Huawei P40 Pro ini dapat membedakan desainnya. Dengan cara apa? Membalas dengan cara kameranya. Kamera dari Huawei P40 Pro ini terbilang cukup bagus dan konsisten. Ya, ini adalah upgrade dari P30 Pro, makanya aku bisa bilang ini mungkin lebih konsisten ketimbang P30 Pro. Bodi belakang dari Huawei P40 Pro ini terbuat dari aluminium frame dengan dilapisi Corning Gorilla Glass generasi kelima. Dan ngomong-ngomong untuk bodi ini ya bisa dibilang bercak jempol kita dapat banget kelihatan ya, karena memang desainnya dibuat seperti ini. Jadi kalau kalian lihat sendiri megang device-nya, sering main handphone gitu, kalau kalian lihat belakang gini bakalan kelihatan bercak jempol kalian. Makanya untuk mengantisipasi itu kalian harus membeli casing sendiri. Dan aku tidak menyarankan untuk menggunakan casing bawaan dari si P40 Pro ini karena terbilang cukup tipis. Hanya menggunakan soft case. Ada baiknya kalian membeli yang hard case. Bagian depan dari Huawei P40 Pro ini juga dilindungi oleh Corning Gorilla Glass generasi kelima, dan di bagian kanan bodi terlihat ada tombol volume atas dan volume turun, dan di sini ada tepatnya tombol power off juga, dan di bagian atas terdapat infrared blaster, kemudian ada mikrofon, dan di bagian bawah ada port USB Type-C dan speaker. Ya, ini ngomong-ngomong ini adalah menggunakan mono speaker belum stereo, yang mana pada flagship 2020 ini banyak menggunakan dual speaker atau stereo speaker. Tetapi untuk si Huawei P40 Pro ini hanya menggunakan satu speaker saja. Dan berikutnya di sini terdapat SIM card, SIM tray yang dalamnya adalah dual nano SIM. Dan jika bagi kalian yang ingin menambahkan penyimpanan dari si P40 Pro ini, kalian bisa membeli nano memory card milik Huawei di Huawei Official Store. Untuk penempatan fingerprint dari Huawei P40 Pro ini terbilang cukup pas dengan jempol kita dan terletak di bagian sini. Teknologi yang digunakan adalah in-screen fingerprint karena ia menggunakan panel OLED. Kemudian untuk kecepatan fingerprint dari Huawei P40 Pro ini terbilang cukup konsisten dan cepat. Dan berikutnya untuk teknologi Face Unlock. Teknologi Face Unlock yang digunakan oleh si Huawei P40 Pro ini menggunakan teknologi 3D. Karena pada seri sebelumnya hanya menggunakan satu kamera saja. Dan upgradean dari P30 Pro ini, si P40 Pro ini
menggunakan dua lensa. Yang satunya adalah 3D ToF atau depth sensor dan biometric sensor yang kegunaannya adalah membuat pengamanan dari handphone kita menjadi lebih aman lagi dan lebih ketat. Layar dari Huawei P40 Pro ini berbentang 6,58 inci dengan aspek rasio yaitu 19,5 banding 9. Kemudian untuk refresh rate dari Huawei P40 Pro ini menggunakan refresh rate tahun 2020 atau flagship 2020, yaitu yang kebanyakan di flagship ya, yaitu 90 Hz. Kemudian layar dari Huawei P40 Pro ini menggunakan OLED berbentang resolusi 1200 x 2640 pixel. Kamera depan P40 Pro ini terbilang cukup konsisten ya akhirnya timbang P30 Pro sebelumnya itu, dan ini merupakan peningkatan yang cukup besar bagi Huawei karena dulu si P30 Pro ini terbilang cukup jomplang, kemudian pada P40 Pro ini lebih di-upgrade dari sebelumnya. P40 Pro ini menggunakan resolusi sebesar 32 megapiksel dengan aperture 2,2. Kemudian lensa satunya adalah lensa 3D ToF atau depth sensor atau biometric tadi. Jika kalian ingin memfoto bokeh pada kamera depan, si Huawei P40 Pro ini dapat menggunakannya. Dan ngomong-ngomong, untuk hasil foto dari kamera depannya pun terbilang cukup bagus ketimbang generasi sebelumnya. Fitur-fitur yang dihadirkan oleh si Huawei P40 Pro ini terbilang cukup lengkap ya. Dimulai dari eye beauty, portrait mode, ada aperture, ada night mode atau mode malam. Kamera depan dari Huawei P40 Pro ini bisa menempuh hingga perekaman 4K 60 frame per second, di mana yang dulu P30 Pro hanya di resolusi Full HD saja dan frame rate-nya hanya 30. Pada P40 Pro ini mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan ya menurut saya. Nah, tetapi sungguh disayangkan, ini masih menjadi cukup kendala ya mungkin bagi vlogger-vlogger yang ingin mereka menggunakan P40 Pro ini. Karena apa? Di P40 Pro ini tetap saja, jika kalian ingin merekam pada kamera depannya, kalian harus merekam dengan tangan panjang seperti ini. Tidak bisa ya segini, nggak bisa, harus sangat-sangat jauh, kalau bisa jauh juga. Karena ini frame pada si Huawei P40 Pro ini di crop untuk menjaga kestabilan video agar lebih stabil dan lebih mulus. Berikutnya untuk kamera belakang dari P40 Pro ini memiliki setup yaitu quad kamera. Yang dari pertama adalah lensa utamanya yaitu 50 megapiksel, kemudian lensa periskop, kemudian lensa ultra wide angle. Yang terakhir adalah 3D ToF sensor. Berurutannya dari paling atas, yaitu adalah lensa ultra wide angle dengan resolusi 40 megapiksel dengan aperture 2,2. Kemudian untuk lensa yang kedua adalah lensa utamanya, yaitu lensa wide angle dengan resolusi 50 megapiksel dengan aperture-nya 1,6. Kemudian lensa yang ketiga adalah lensa periskop. Ya, ini adalah peningkatan yang cukup signifikan dari P30 Pro. Karena apa? Yang tadinya hanya 8 megapiksel saja, pada P40 Pro ini menggunakan lensa dengan resolusi 12 megapiksel dengan aperture-nya 3,4. Kemudian lensa yang paling terakhir adalah 3D ToF yang kegunaannya untuk depth sensor. Untuk penggunaan lensa periskop, Huawei menyarankan menggunakan resolusi defaultnya saja. Saya kurang tahu untuk defaultnya ini adalah berapa. Juga di sini tidak dituliskan defaultnya berapa megapiksel ya. Tetapi secara tidak langsung jika kalian menggunakan mode 50 megapiksel, kalian tidak dapat menggunakan lensa periskopnya. Kamera utamanya ini menggunakan teknologi pixel binning for pixel in one, merupakan adalah 4 gambar dijadikan satu atau 4 pixel dijadikan satu yang menghasilkan gambarnya lebih jernih dan lebih bagus. Fitur HDR dari Huawei P40 Pro ini terbilang cukup bagus juga untuk penggunaan foto-foto di tempat-tempat yang kurang cahaya, gelap, dan cukup cahaya juga. Night mode adalah jurus dari si Huawei P40 Pro ini. Karena apa? Karena Huawei P40 Pro ini juaranya kamera gelap ya. Jadi kalau kalian yang tadi aku sebutkan yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, si Huawei P40 Pro ini bisa melihatnya. Sebenarnya untuk night mode ya pada Huawei P40 Pro ini juga tidak begitu dibutuhkan ya menurut saya. Karena apa? Dengan penggunaan auto saja, Huawei P40 Pro ini sudah bagus dan bisa terang. Mengapa harus ada night mode? Ya menurutku mungkin Huawei hanya menambahkan fitur-fitur saja ya, agar terasa lebih komplitnya flagship gitu ya. Ya gitu. Tetapi aku tidak menyarankan untuk kalian penggunaan lensa periskop untuk memfoto di malam hari. Karena apa? Pada saat malam hari, menurutku jika kalian menggunakan lensa periskop, ketajaman dari si hasil foto tersebut akan menjadi lebih berkurang dan noise-nya banyaknya setengah mati coy. Sumpah. Huawei P40 Pro ini pada kamera belakangnya dapat merekam hingga 4K 60 frame per second.
Kemudian dari hasil perekaman 4K 60 frame per second-nya, untuk kestabilannya cukup bagus sih. Tapi ya mungkin tidak sebagus di Full HD. Tetapi menurutku untuk 4K ini sudah cukup banget di 60 frame per second. Tetapi aku lagi-lagi tidak menyarankan kalian untuk merekam di malam hari. Karena pada saat di malam hari tingkat noise-nya akan menjadi lebih tinggi dan ya tadi ketajaman akan semakin berkurang. Kemudian untuk Huawei P40 Pro ini menggunakan Android 10 tanpa Google Mobile Service dan ditemani dengan antarmuka EMUI 10.1. Yang ngomong-ngomong ini adalah EMUI yang paling terbaru ya. Tampilan dari EMUI 10.1 ini terbilang cukup bagus dan lebih simpel ketimbang generasi sebelumnya. Dan peningkatan yang cukup signifikan dari EMUI 10 biasa ke 10.1 itu peningkatannya cukup lumayan lah. Tampilannya pun lebih enak dipandang di mata ya. Dan P40 Pro ini berjalan tidak menggunakan JMS dan mungkin aku harus ada penyesuaian sendiri untuk penggunaan smartphone ini. Huawei P40 Pro ini menggunakan chipset yaitu Silicon Kirin 990 5G. Sesuai namanya, chipset ini memiliki arsitektur CPU yang tak jauh beda seperti Huawei Mate 30 Pro. Sama-sama dibuat melalui fabrikasi 7 nanometer plus yang arsitekturnya menggunakan octa-core Cortex A76 dengan GPU Mali G76 MP16. Sesuai namanya, si P40 Pro ini menggunakan jaringan 5G. Namun di Indonesia belum ada jaringan 5G. Maka dari itu Huawei ngelok jaringan 5G-nya pada si P40 Pro ini. Tetapi jika nanti jaringannya pada suatu saat mungkin jaringannya sudah keluar, mungkin akan ada update software untuk membuka lock 5G tersebut. P40 Pro ini hadir di Indonesia dengan RAM 8GB, memori 256GB. Dan tipe penyimpanan dari Huawei P40 Pro ini adalah UFS Storage 3.0 yang membuat semua game dari Huawei P40 Pro ini menjadi nyaman dan tanpa lag. Baterai dari Huawei P40 Pro ini menurutku tidak ada peningkatan sama sekali ya dari generasi sebelumnya, karena hanya memiliki kapasitas sebesar 4200 mAh. Ya, meskipun ini cukup irit, tapi aku tidak bisa berkata-kata dari si P40 Pro ini. Karena apa? Pengacasannya pun cukup cepat, yaitu menggunakan fitur Huawei Fast Charge sebesar 40 watt. Kemudian untuk wireless charging-nya pun di-upgrade dari 15 watt menjadi 27 watt. Kemudian untuk reverse wireless charging-nya pun juga terbilang cukup cepat, yaitu 27 watt. Jadi memakan waktu untuk pengecasan biasa saja sudah memakan waktu hanya 60 menit saja alias 1 jam. Kemudian untuk wireless charger-nya kemungkinan hanya 1 jam 15 menit. Berikutnya ada hasil foto dan video dari si Huawei P40 Pro ini. Dan menurut kalian bagaimana?
Ya, ini adalah perekaman video kamera belakang dari si Huawei P40 Pro dengan frame rate 60 frame per second di resolusi 4K. Kan kalian bisa lihat sendiri sih hasilnya seperti apa. Stabil banget sumpah. Dan ini ngomong-ngomong bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Bisa dikecilin, bisa dibesarkan. Tapi mentok zoom berapa kali sih? 10 kali aja kayak gini. Tapi aku tidak sarankan untuk di zoom seperti itu. Mungkin mentoknya nek buat bagus. Kalau 1 kali nah, oke, coba kita lari ya. Nah, cukup gerak sih, tapi mungkin stabilannya kurang. Ya, berikutnya ini adalah perekaman video kamera depan dari Huawei P40 Pro. Dan ngomong-ngomong belakangnya sedikit bokeh ya, tetapi itu bokehnya bokeh buatan. Dan yang tadi aku ngomong, ini aku tangannya udah jauh loh pedal, jadi harus agak jauh gini. Wah, coba gini. Wah, coba gini baru ngerekamnya bisa ketok jauh mukanya. Tapi kalau segini doang nggak bisa. Jadi memang kerasa videonya stabil, tapi frame-nya kayak ke crop gitu sih menurutku. Oke, lanjut ke video review. Oh iya, ngomong-ngomong ini di resolusi 4K 60 frame per second. Dan ngomong-ngomong nanti aku mungkin kemungkinan akan membuat komparasi antara hasil foto dari P40 Pro dengan P30 Pro, yang kalian bisa lihat sendirilah nanti pada video berikutnya untuk komparasinya. Menurutku pribadi untuk si Huawei P40 Pro ini dapat membuktikan untuk jagoan kamera low light. Namun sangat disarankan untuk Huawei P40 Pro ini untuk tidak mengambil objek periskop menggunakan lensa periskop pada malam hari. Yaitu saranku aja sih, aku sarankan hanya untuk mengambil objek periskop pada siang hari. Dan untuk ketajaman si P40 Pro ini terbilang cukup balance, dan untuk zoomnya pun terbilang cukup bagus, ada peningkatannya signifikan. Dan menurutku mungkin itu permainan software ya, mungkin. Kemudian untuk desain dari P40 Pro ini terbilang cukup premium dan cukup bagus karena memang serasa gagah aja menggunakan ini. Wah, kan gagah gini loh, ketok gagah gitu loh. Apalagi ini perpaduan warna yang cocok untuk P40 Pro ini ya. Kemudian untuk harga dari P40 Pro ini terbilang cukup mahal ya, karena tidak memiliki layanan Google Service, yaitu dengan harga 14 juta, dan kalian bisa beli di Huawei Official Store. Dan ngomong-ngomong untuk di Huawei Official Store mendapatkan ya mungkin ada cashback, ada bonus ini. Unit yang aku pegang ini ngomong-ngomong dipinjami oleh si Electrafone. Terima kasih kepada Electrafone yang telah meminjami handphone ini untuk di unboxing dan review. Kan bisa beli nanti di Plaza Simpang 5, Plaza 2, lantai 3. Oke, sekian video review Huawei P40 Pro. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan nyalakan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan notifikasi dari YouTube saya. Kemudian jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian tidak suka dengan video ini jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jika kalian tidak paham tentang apa video ini, kalian bisa putar ulang video ini hingga kalian paham. Aku Robin Adrian, pamit, bye. Ngomong-ngomong, desainnya bagus tuh sumpah, ketok gagah aja, cakep.